Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kita akan membahas tentang uji beda ya, uji beda tahap 2, yaitu membahas tentang contoh penerapan uji independen sampel t-test dan juga ANOVA. Pada praktek atau penerapan uji beda, terutama untuk sampel independen atau independen sampel t-test, di sini kita melihat ada contoh yang disajikan oleh SPSS. Itu sebuah perusahaan kartu kredit berusaha meningkatkan penjualannya ya, maksudnya pemakaian kartu kredit untuk belanja yang dilakukan oleh konsumen. Jadi di sini ada dua tipe konsumen, jumlahnya 500 total. Sebagian diberikan promosi standar, sebagian lagi diberikan promosi baru, yaitu diskon selama 3 bulan untuk berbelanja ya, ada diskon. Jadi untuk standar labelnya 0, untuk promosi baru labelnya 1. Kita lihat di sini, ini ID konsumen, ini adalah tipe surat promosi yang disampaikan, kemudian ini adalah pengeluaran. Jadi untuk mengujinya, pertama kita harus tahu datanya harus normal, kemudian bebas outlier. Di analyze, compare means, independent sample t-test, kemudian masukkan dolar yang dikeluarkan untuk belanja oleh konsumen, kemudian groupingnya berdasarkan tipe dari surat promosi yang diberikan, kemudian define group. 0 adalah yang tidak pakai yang tidak memakai promosi, 1 adalah yang memakai promosi jenis baru. Kita oke, hasilnya ini. Jadi hasilnya adalah ternyata rata-rata pembelanjaan oleh konsumen itu naik ya, dari 1566 ke 1637. Standar deviation juga naik, artinya memang tidak stabil ya pembelanjaannya. Teman untuk promosi baru cenderung tidak stabil juga, makin tinggi. Kemudian standar errornya juga di sini 21, di sini 22. Kemudian hasil uji beda menjelaskan bahwa uji leaving testnya tidak signifikan, 0,276, artinya varian dari dua data tersebut sama. Jadi syarat daripada independent sample t-test adalah variannya harus sama. Nah, dengan lolos tidak signifikannya uji leaving, maka dua data tersebut variasinya sama. Dan uji bedanya signifikan, artinya memang promosi yang diberikan itu berpengaruh signifikan dalam mempengaruhi belanja dari konsumen. Nah, pengaruhnya itu ya, uji bedanya itu adalah minus ya, artinya minus ini selisih antara promosi jenis lama dan jenis baru, itu minus berarti ada peningkatan pengeluaran yang dilakukan oleh konsumen sebesar minimum 132, maksimum 9 sekian ya. Jadi ada selisih ya. Jadi selisihnya ini. Demikian berarti artinya bahwa promosi tersebut memang sangat berguna untuk peningkatan penggunaan kartu kredit. Demikian. Berikutnya kita contoh kedua ya, itu menggunakan nilai cut point ya. Kalau di uji beda itu
letaknya adalah di sini ya, define group ini kan misalnya kita masukkan di sini ya, kan ada dua, ada use specified value sama cut point. Nah, kita gunakan cut point untuk contoh kedua. Di sini ada contoh sebuah perusahaan telekomunikasi ingin melihat perbedaan penggunaan menit dalam menelpon ya, yang dilakukan oleh beberapa konsumen. Nah, sebelumnya perusahaan sudah memberikan skor kepada konsumen tersebut, dan skor itu nilainya berkisar antara 0 sampai 100. Ini skor ya, 0 sampai 100. Kalau nilainya di atas 50, maka cenderung mereka mau beralih ke provider yang lain. Jadi ingin melihat orang yang melakukan mempunyai skor di atas 50 itu perilakunya gimana, ada perbedaan nggak dalam menit menelpon ya, melakukan transaksi telepon, melakukan penggunaan telepon di provider tersebut, misalnya Telkomsel atau yang lain ya, atau Indosat atau yang lain. Nah, di sini 200 responden yang memiliki nilai kurang dari 50, artinya memang masih berniat ada di dalam perusahaan, tidak berpindah, itu diambil sampel 200. Sedangkan 50 sisanya adalah yang kemungkinan mau pindah ya, 50 ya, sisanya 50 kita ingin uji apakah ada perbedaan dalam penggunaan menit menelpon. Kita analyze, compare means, kemudian independen, kita masukkan rata-rata menelpon ya, yaitu rata-rata monthly minutes ya, ini ya. Kemudian yang jadi groupingnya adalah skor ya, propensity to leave, keinginan untuk berpindah. Kemudian define group, cut pointnya 50 ya. Jadi 50 ke atas itu pengen pindah provider, 50 ke bawah itu pengen tetap. Baru kita oke. Setelah kita oke, nanti hasilnya begini. Di sini terlihat bahwa propensity to leave yang lebih dari 50 itu penggunaan teleponnya itu 224 menit ya, rata-ratanya. Sedangkan propensity-nya di bawah 50 itu 146 menit ya. Artinya memang lebih tinggi penggunaannya. Tapi pertanyaannya adalah apakah sebelumnya kita lihat dulu stabilitas dari pemakaian, ya cenderung memang stabil yang di bawah 50. Lebih stabil, cuman menit penggunaan menitnya lebih tinggi. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah memang berbeda antara yang di bawah 50 dan di atas 50 dalam penggunaan fasilitas telepon itu. Dari uji living test ternyata tidak signifikan, yaitu 0,327, artinya varian dari kedua belah jenis konsumen itu equal ya. Jadi living test ini tidak signifikan, berarti sama variannya. Kemudian dari uji bedanya ditemukan bahwa signifikannya 0,00, artinya perbedaannya signifikan. Jadi ada perbedaan. Perbedaannya berapa? Yang jelas perbedaannya ternyata cukup tinggi dan nilainya adalah selisihnya paling rendah adalah 67 dan paling tinggi adalah 88. Rata-ratanya adalah 78. Artinya memang kita harus berpikir bagaimana yang mau pindah itu tetap dipertahankan, harus ada program sehingga konsumen tetap bertahan. Nah, ini yang perlu dipikirkan, ternyata ada perbedaan. Demikian
Oke, berikutnya dalam one way ANOVA kita ingin menguji perbedaan rata-rata antara lebih dari dua grup ya. Kalau tadi kan masih satu one sample t-test, kemudian pre-post design atau paired sample t-test, dan kemudian dari dua grup berbeda atau independent sample t-test. Nah, sekarang ANOVA itu di sini ada 3 grup ya. Kemudian 3 grup ya. Jadi kasus ini adalah sebuah perusahaan ingin melihat bagaimana ujian pada salesman dikaitkan dengan jumlah hari training yang mereka terima. Jadi ada yang mendapatkan 1 hari training, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari. Nah, kita ingin melihat apakah hasil ujian itu nilainya berbeda rata-ratanya, dan apakah bagaimana kondisi daripada hasil training itu. Jadi yang pertama kita lakukan adalah melihat syarat pertama, yaitu syarat varian yang harus homogen. Kalau tidak homogen berarti tidak bisa dilakukan. Kita menggunakan non parametrik. Kita lakukan uji kesamaan varian dengan grafik. Itu kita uji dengan chart builder, graph chart builder, kemudian oke. Kemudian kita pilih bar, terus kita ambil yang ini, yaitu simple error ya. Kita naikkan. Kemudian Y-nya adalah skor X-nya ya, adalah skor training exam ya. Kemudian grupnya adalah sales training group. Nah, kita ambilkan dulu. Ini variabelnya kita nominalkan ya. Di sini. Ada kesalahan ya. Kita pindah ini ke ini. Kemudian kemudian kita coba. Kita coba hasilnya. Kita tunggu masih running. Ada kesalahan ya, maaf. Kita coba lagi. Kita coba graph chart builder. Oke. Kemudian kita reset hasilnya pakai yang simple. Ini yang simple aja. Kemudian Y-nya itu adalah design. Kemudian sales training kita ubah ke nominal. Ini ke X. Ya. Kemudian standar errornya itu adalah 2 ya. Kita aplikasikan, terus kita oke. Di sini terlihat bahwa semakin banyak hari yang kita berikan untuk pelatihan, itu rata-rata dari skor trainingnya itu makin tinggi ya. Jadi 1 hari sekian ya, 60 sekian, 2 hari naik hampir 80, 3 hari 80-an sekitar ya. Dan variasinya berbeda. Jadi makin banyak hari pelatihan yang kita berikan, itu variasinya makin sedikit. Nah, otomatis ini tidak bisa diuji beda.
Atau bisa juga kita lakukan uji uji persamaan varian dengan compare mean, one way ANOVA. Kita masukkan skor training. Kita ubah ya. Langsung aja ke faktor. Kemudian di option kita homogeneity. Oke. Hasilnya ternyata leaving testnya signifikan ya, di bawah 0,05. Artinya tidak homogen, berarti tidak bisa dipercaya hasil uji ANOVA-nya. Demikian. ANOVA dengan ketidaksamaan varian juga bisa dilakukan. Jadi kita analyze compare means, one way ANOVA. Jadi kita masukkan variable score on training exam ya. Kemudian grup trainingnya itu kita masukkan. Kemudian post hoc. Di sini karena tadi sudah ada uji bahwa equal variannya tidak bisa, tidak terpenuhi, maka kita gunakan time hands ya. Continue, terus kita oke. Hasil oke-nya akan keluar perhitungan seperti ini bahwa perbedaannya signifikan ya, ada perbedaan, tetapi karena uji leaving testnya tidak lolos, maka ini kurang bisa dipercaya. Ketika dengan asumsi bahwa ada varian yang tidak sama, kita lihat di sini bahwa grup 1 dibandingkan dengan grup 2 dan grup 3 ternyata signifikan berbedanya ya. Sedangkan yang tidak berbeda itu adalah grup 2 dan grup 3, yaitu signifikannya di atas 0,05. Jadi grup training 2 hari dengan 3 hari itu tidak memberikan perbedaan hasil. Cuman mungkin kita melihat dari nilai rata-rata skor training ya, jawaban hasil ujian itu mungkin di 3 yang mungkin relatif standar errornya lebih rendah. Jadi perbedaannya itu adalah 25,883 ya, dari standar error perbedaan. Cuman secara umum 3 mungkin kita perlu lihat nilai rata-ratanya ya, descriptive, score exam. Tapi ini tidak kelihatan grupnya, mungkin kita split aja, split file berdasarkan grup, certain group. Kemudian kita lakukan analyze descriptive score training exam. Kita coba oke, standar deviasi dan mean ya. Oke, kita oke. Jadi di sini terlihat bahwa rata-ratanya lebih tinggi yang 3 ya. Kemudian standar deviasi juga lebih rendah. Jadi memang walaupun tidak ada perbedaan antara 2 dan 3, kita mungkin memilih 3 hari ya, karena nilainya lebih tinggi dan standar deviasi atau variasi menjawabnya, kemampuan dari pegawai itu lebih merata ya. Demikian. Kita coba data yang lolos uji kesamaan homogenitas dari varian, lalu kita uji ANOVA ya, karena ini ada satu contoh lagi. Di sini ada perusahaan yang ingin menguji coba pendapat konsumen terhadap DVD jenis baru dan dicobakan kepada beberapa umur, ada kategori 1 sampai 6, ini umur-umurnya. Jadi ada 6 kelompok, berarti ANOVA kita gunakan, kemudian kita analyze
kita compare means, one way ANOVA, kita masukkan total divide assessment, nilai yang diberikan oleh konsumen, dan kategori umur. Kemudian kita reset dulu ya, total masukkan, umur masukkan, terus optionnya uji homogeneity dan means plot. Kita lihat hasilnya. Kita ingin melihat hasilnya adalah begini. Ternyata uji living testnya mengatakan living testnya tidak signifikan, itu 0,279. Berarti kalau tidak signifikan itu berarti datanya homogen variannya. Nah, kemudian dari uji ANOVA terlihat bahwa terdapat perbedaan karena di bawah 0,05 ya, jadi perbedaannya signifikan. Jadi konsumen itu memberikan pandangan yang berbeda, sehingga mungkin dapat dikatakan ya ada kemungkinan ada segmen DVD itu yang cocok untuk segmen tertentu, tidak semua umur yang seperti kita tetapkan. Pertanyaannya lah di umur mana? Kita lihat ternyata umur 35 sampai 54 itu memberikan rating yang tinggi. Kemungkinan ini umur yang cenderung memilih produk kita. Sedangkan di bawah 25, di bawah 35 dan di atas 54 itu cenderung rendah menilainya. Jadi mungkin inilah konsumen kita. Ya. Jadi itu perlu diuji lagi dalam tahap berikutnya ini. Bisa dipecah data atau kita ikuti petunjuk berikutnya. Setelah kita melihat hasil sebelumnya bahwa ada perbedaan dalam memberikan nilai terhadap DVD dan ternyata ada grup-grupnya ya, ada 35 sampai 54, 25 sampai 34, kemudian di atas 54 itu berbeda, maka cenderung kita melihat ini konsumennya. Cuman kita ingin uji kembali perbedaan dari kategori-kategori 35 sampai 54, kemudian 25 sampai 34 dan 55 sampai di atas 65. Nah, caranya adalah dengan klik analyze, compare mean, one way ANOVA, dan kita masukkan variabelnya total divide assessment dan grupnya, kemudian kita masukkan kontras. Kontras pertama ya, itu kita masukkan contohnya ya, angka 0 kita nolkan, kita add. Jadi ini ada yang salah. Karena ada 6 kategori, berarti kita bikin bahwa kita ingin menguji yang umur 35 dan 3544 dan 4544. Berarti analyze, components, one way ANOVA, kontrasnya lihat. Satu min 1, berarti kita ingin menguji dua ini di tengah, grup tengah, yang lainnya 0. Kemudian kita ingin menguji grup yang paling atas, yaitu under 25, 25, 34, jadi setengah-setengah dengan yang di bawah ini 55, 64, 65 ke atas, jadi minus 0,5, minus 0,5, continue. Kita oke, maka nanti hasilnya ini ya. Kita lihat bahwa uji pertama kalau keseluruhan itu perbedaannya signifikan, tidak ada perbedaan. Tapi ketika kita coba uji grup 3544 dengan 4554, kemudian grup 2534 dengan ini, maka hasilnya ini. Ya. Bahwa kalau untuk grup kategori umur 3544, 4554 itu tidak signifikan berbeda. Nah, berarti memang kategori umur itulah yang menjadi customer dari kita, karena tidak berbeda. Yang bawah pun tidak berbeda, tapi karena nilainya rendah ya, di sini tadi
ratingnya itu rendah, berarti memang bukan tipe customer kita, ya, karena nilainya lebih rendah. Jadi kesimpulannya, kita melakukan uji ANOVA harus melakukan uji kesamaan varian dan juga harus melihat daripada minnya, ya, minnya. Ya. Demikian untuk ANOVA saat ini.